Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai sudut. Sudut sendiri terbentuk dari perpotongan dua garis pada satu titik. Nah, garis sendiri itu merupakan objek geometri yang lurus dan bisa diperpanjang ke dua arah sampai ukuran yang tidak terhingga. Nah, untuk membuat garis kita minimal memiliki dua titik. Misalnya ini P sama Q. Kita hubungkan. Nah, ini bukan garis nih. Kalau mau garis kita harus pakai tanda panah kiri ke kanan. Artinya bisa diperpanjang. Nah, terus kita bikin lagi satu garis namanya R sama S. Dan dia akan berpotongan di titik O. Jadi, yang mana itu sudutnya? Itu kita bisa lihat yang warnanya merah ini. Misalnya saya pindahin ke kiri. Jadi, kita punya sudut itu QOS yang pertama. Yang kedua, kita punya sudut yang warna hijau, namanya sudut POS. Yang ketiga, itu kita punya warna kuning. Nah, ini namanya sudut POR. Nah, yang keempat, ini kita punya sudut yang warna ungu, namanya sudut QOR. Nama itu menyebutkan tiga titik pembentuk sudut. Nah, misalnya ini ada sudut dengan titiknya B, A, sama C. Yang paling penting diperhatikan, titik pangkal itu selalu ditulis di tengah. Nah, titik pangkalnya itu yang mana? Ini yang A. Yunani itu hurufnya ada macam-macam. Ada alfa, ada beta, ada theta, ada gamma. Kalau di sini kita tulisnya namanya sudut alfa. Setelah tahu penamaan sudut, kita lanjut untuk pengukurannya. Besar sudut sendiri itu ditentukan dari besar rotasi atau perputaran salah satu kaki sudut terhadap titik pangkalnya. Putarannya sudut itu berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi kalau jarum jam ke bawah, dia itu ke atas. Satuan besaran sudut itu namanya derajat, dilambangkan dengan 0 di atas. Untuk pengukuran besar sudut, yang pertama itu caranya gimana? Tempatkan titik pusat busur pada titik pangkal sudut. Yang kedua, salah satu kaki sudut harus sejajar dengan titik 0 pada busur. Terus yang ketiga, kaki sudut lainnya itu akan menunjukkan besar sudutnya. Jadi misalnya kita punya sudut P. Yang pertama tuh cara mengukurnya gimana? Pasang jangkanya nih yang bagian tengahnya nih. Kalau ini namanya titik pusat, itu di titik P. Terus kita garisnya kakinya yang warna merah ini harus sejajar di 0. Nah, 0-nya yang dalam kan. Jadi garis ungunya nih kita lihat dia mengarah ke angka 60. Sudut P itu besarnya 60 derajat. Untuk lebih jelas kita lanjut ke sudut nomor 2 yang warna hijau ini. Cara ngukurnya gimana tadi sama. Jadi itu di titik A. Terus yang garis biru atau kaki birunya itu harus sejajar dengan 0. Selanjutnya kaki hijau akan menunjukkan besar sudutnya. Yang ini 150. Jadi besar sudut A ini sebesar 150 derajat. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis sudut. Nah, yang pertama itu kita ada namanya sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya antara 0 sampai 90. Yang kayak gimana tuh? 1 derajat. Selanjutnya ada 2, ada ini 10, lanjutin sampai 30, ada 60, ada 45, ada besarnya 60, sampai yang terakhir adalah sudut 89. Yang kedua itu namanya sudut siku-siku. Sudut siku-siku sendiri itu sudut istimewa. Besarnya itu sebesar 90 derajat. Nah, yang paling gampang tuh nanti kalau sudut siku-siku dia akan ada lambangnya bentuknya yang siku kayak gitu ya, di bagian bawahnya dia nggak bulat lagi. Yang ketiga itu namanya sudut tumpul. Nah, sudut tumpul sendiri itu dimulai antara 90 sampai 180. Jadi dimulai dari 91, terus ada 100, ada 120, ada 135, ada 150, dan yang paling terakhir 179. Selanjutnya ada namanya sudut lurus. Nah, sudut lurus sendiri itu ya garis lurus punya sudut namanya sudut 180 derajat. Yang keempat ada namanya sudut refleks. Nah, bentuknya sudut refleks itu di antara 180 sampai 360. Jadi dimulai dari 181, terus ada 190, 120, 125. Yang bedain sudut refleks itu lingkarannya di luar. Kalau yang lain kan dia lingkarannya di dalam, kalau sudut refleks itu lingkarannya di luar. Nah, ini yang paling banyak, ada 300, ada 315. Nah, sampai yang paling akhir itu 359. Sudut penuh 360 derajat. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hubungan antar sudut. Yang pertama itu komplement. Jadi kalau ada 2 atau lebih sudut yang ditotalkan jumlahnya 90 derajat gitu. Atau siku-siku. Jadi pertama nih, misalnya ada sudut siku BAD. Ini siku-siku. Terus kita potong nih ada dengan garis C. Jadi dia akan ada terbentuk 2 sudut, yaitu sudut P sama sudut Q misalnya. Jadi kalau kita jumlahin P ditambah Q itu totalnya 90 derajat. Yang kedua ada namanya bersuperman. Nah, ini 2 atau lebih sudut yang ditotalkan itu 180 derajat. Jadi kita bikin ada sudut lurus, misalnya di P, QR. Nah, itu kalau misalnya dipotong sama garis S,
Jadi dia kalau sudut alfa ditambah beta itu totalnya 180 gitu. Yang ketiga ada namanya sudut bertolak belakang. Nah, misalnya ada dua garis berpotongan, sudut yang saling bertolak belakang itu sama besar. Kalau di sini kita bisa lihat nih ada KL sama MN kan berpotongan di OLON itu sama besar dengan KOM, dan sudut MOL itu lebih besar sama dengan sudut NOK gitu. Jadi dia yang bertolak belakang sama. Tolak belakang yang kayak gimana? Yang punggung-punggungan. Untuk lebih jelas kita langsung masuk ke soal. Ini soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan besar sudut P. Nah, ini gambarnya kayak gini. Pertama kita tulis dulu apa yang kita tahu. Kita tahu ada sudut BAD itu besarnya 90 derajat. Selanjutnya ada dua sudut nih. Ada sudut DAC besarnya 25, yang sudut BAC itu kita belum tahu berapa besarnya, yaitu kita tulis P gitu kan. Nah, berdasarkan dari gambar kita tahu nih kalau sudut DAC dan BAC itu saling berkomplement. Jadi dijumlahin totalnya 90, atau kita ganti langsung 25 ditambah P itu sama dengan 90. Selanjutnya P kita pindah luasin nih. Jadi kalau misalnya di sini ditambah, kita pindah luas jadi dikurang. P itu sama dengan 90 dikurang 25. P sudutnya besarnya 65 derajat. Untuk soal nomor 2, sama masih kita lihat gambarnya. Nah, ini ada 3 sudutnya, kita tulis dulu. Kita tahu kalau sudut BAD-nya itu siku-siku. Terus kita tahu sudut DAC itu besarnya 30 derajat dan sudut BAC itu 40 derajat. Yang mau ditanya sudut EAM atau sudut M besarnya berapa gitu. Jadi berdasarkan dari gambar kan kita tahu nih kalau misalnya ketiga sudut yang berikut ini saling berkomplement. Tinggal kita tambahin totalnya 90. Jadi kita ganti nih, jadi DAC kita ganti 30, BAC diganti 40, dan sudut EAM kita ganti M. Jadi kita tahu kalau 30 ditambah 70 kita tulis langsung di bawahnya, jadi 70 derajat ditambah M sama dengan 90. Langsung kita pindahin ruasnya. Jadi sudut M itu sama dengan 90 derajat dikurang 70 derajat. M itu sama dengan 20 derajat. Untuk soal nomor 3. Nah, yang ini kita lihat lagi, katanya suruh perhatikan gambar, tentukan besar sudut R. Kita tahu nih kalau sudut BCA itu lurus atau 180 derajat. Terus kita tahu sudut ACD itu 60 derajat. Yang mau kita cari berapa besar sudut R gitu. Kan dari gambar kita kelihatan nih kalau misalnya dia garis lurus berarti dia saling bersuplemen. Nah, kalau saling bersuplemen artinya kalau ditotalin jumlahnya 180. Jadi ACD ditambah BCD itu sama dengan 180. Jadi 70 ditambah sudut R itu sama dengan 180. Selanjutnya sudut R itu sama dengan 180 dikurang 70. M-nya itu sama dengan 110 derajat gitu. Untuk soal nomor 4 masih sama nih, kita lebih kompleks lagi, sekarang 3. Misalnya sudut BCA sudut lurus sama dengan 180, terus sudut ACD itu 70, terus sudut BCE itu 30, dan sudut ECD itu M. Nah, berdasarkan gambar seperti biasa kita tahu kalau sudutnya lurus artinya dia bersuplemen. Nah, kalau dia bersuplemen artinya ditotalin ketiga sudutnya totalnya 180 derajat. Kita tambahin tuh 70 derajat ditambah 30 derajat ditambah sudut M sama dengan 180. 70 tambah 30 kita tulis berapa? Itu 100 derajat ditambah M sama dengan 180. Nah, 100 derajat kita pindahin ke ruas sebelah kanan, jadi operasinya berubah jadi dikurang, jadi RM sama dengan 180 derajat dikurang 100. Sudut M-nya itu sama dengan 80 derajat. Yang kelima nih ada soal katanya bertolak belakang gini. Tentukan berapa besar sudut Q dan besar sudut ACD. Caranya gimana? Pertama kita tulis dulu yang kita tahu. Kalau misalnya BCA itu sudut lurus, yaitu 180 derajat. ACE itu sudut R, terus BCE itu 30 derajat. BCD itu sudut Q. Berdasarkan gambar kita tahu dulu nih, yang pertama ACE dan BCE itu bersuplemen karena garis lurus. Kalau bersuplemen artinya dijumlahin totalnya 180. ACE ditambah BCE itu 180. Kita tambahin R ditambah 30 sama dengan 180. R-nya tinggal 180 dikurang 30 karena pindah ruas. R-nya sama dengan 100. Nah, selanjutnya kita tahu kalau misalnya sudut R sama sudut Q itu saling bertolak belakang.
Nah, kalau bertolak belakang artinya apa? Jumlah totalnya sama. Q sama dengan sudut R. Sudut Q-nya sama dengan 100. Selanjutnya kita tahu juga sudut ACD itu bertolak belakang dengan sudut BCE. Maka sudut ACD itu sama dengan sudut BCE. ACD itu sama dengan 30 derajat. Ya, sekian materi kali ini. Kita akan kembali lagi di kelas matematika berikutnya. Terima kasih.